Selamat datang di Kavia Science. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud transformator atau trafo, step up dan step down. Nah, sekaligus kita juga akan menurunkan rumus untuk transformator. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan mulai dengan mengenal apa itu transformator atau trafo. Secara sederhana, transformator atau trafo itu merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari dua kumparan, primer yang di sebelah kiri dan sekunder yang ada di sebelah kanan gambarnya. Yang dimana si trafo ini memiliki fungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, pada bentuk sederhananya, transformator atau trafo itu merupakan dua kumparan yang dihubungkan oleh inti besi dengan kumparan ini memiliki jumlah lilitan yang berbeda, gitu ya. Jika jumlah lilitan kawat primer itu kurang dari jumlah lilitan kawat sekunder, kawat primer itu NP dan kawat sekunder itu NS, maka si transformator akan memiliki sifat untuk menaikkan tegangan. Nah, jadi jika NP-nya kurang dari NS, maka si transformator akan memiliki sifat untuk menaikkan tegangan. Transformator atau trafo yang semacam ini kita kenal sebagai transformator step up atau trafo step up, dikarenakan memiliki sifat untuk menaikkan tegangan. Sedangkan apabila jumlah lilitan dari kawat primer atau NP itu lebih dari jumlah lilitan dari kawat sekunder, maka transformator atau trafo ini akan memiliki sifat untuk menurunkan tegangan. Trafo penurun tegangan ini biasanya kita kenal sebagai trafo step down atau transformator step down, yang dimana sifatnya adalah menurunkan tegangan input dari kumparan primer. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kenapa perbedaan jumlah lilitan dapat mempengaruhi output atau keluaran dari tegangan, kita akan coba untuk tinjau medan magnet dan flux yang terbentuk pada kedua kumparan ini di dalam inti besi. Nah, misalkan pada rangkaian primer kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik AC ya. Dan si tegangan bolak-balik ini kita berikan hambatan R. Jadi kita tinjau rangkaian primer dulu yang ada di sebelah kiri. Dari rangkaian primer ini selanjutnya akan muncul arus primer atau IP yang mengalir pada rangkaian. Arus IP ini akan mengalir pada kumparan primer atau NP, dan akhirnya dikarenakan ada arus yang mengalir pada kumparan, akan timbul medan magnet B di kumparan tersebut. Jadi ketika si I mengalir di NP, akan terbentuk medan magnet B. Oke, di kumparan. Nah, selanjutnya, medan magnet B ini akan diarahkan oleh inti besi berbelok menuju kumparan NS gitu ya. Jadi medan magnet yang dihasilkan di NP oleh inti besi yang warna silver tua ini akan dibelokkan dan masuk menembus ke kumparan NS. Nah, medan magnet B yang dibelokkan akan menembus luas permukaan NS kumparan sekunder. Dan akhirnya dikarenakan ada medan magnet yang menembus luas permukaan, maka akan timbul flux magnet di kumparan sekunder. Nah, perlu diingat, B yang menembus kumparan sekunder atau NS itu berasal dari arus I primer yang bolak-balik atau si IP-nya bolak-balik dan bergantung pada waktu. Nah, dikarenakan si IP ini bergantung pada waktu, maka B yang menembus kumparan ini juga akan berubah-ubah bergantung pada waktu. B yang berubah terhadap waktu akan memicu perubahan flux. Dan akhirnya, menurut hukum Faraday, jika ada perubahan flux, maka akan muncul GGL pada kumparan sekunder. Nah, besarnya GGL yang dihasilkan akibat si B menembus luas permukaan kumparan sekunder itu dituliskan sebagai GGLS sama dengan negatif
NS dikali D flux S per DT. Yang dimana NS di sini itu merupakan jumlah lilitan kawat pada kumparan sekunder, dan D flux S per DT itu merupakan jumlah perubahan flux setiap waktu di kumparan S yang diakibatkan oleh medan magnet B, gitu ya. Nah, di sini dikarenakan ada si B masuk, maka akan ada timbul GGL di rangkaian sekunder. Jadi si I keluar, masuk ke dalam kumparan NP. Nah, di kumparan NP ini dihasilkan medan magnet B, dan medan magnet B menembus kumparan NS dan akhirnya terbentuk GGL. Lebih kurang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah GGL terbentuk di kumparan sekunder, maka si B ini akan tetap diteruskan ya, kembali ke dalam si NP. Dan akan menimbulkan GGL juga di NP atau kumparan primer, dengan besarnya GGL itu sama dengan negatif NP dikali D flux P per DT. Nah, jadi si B ini bakal bersiklus ya. Dia bakal keluar dari NP, masuk ke NS, dan balik lagi ke NP. Bersiklus dia. Nah, pada siklus ini berlaku ketentuan di mana perubahan flux terhadap waktu pada kumparan sekunder itu akan sama dengan perubahan flux terhadap waktu kumparan primer, atau D flux P per DT itu sama dengan D flux S per DT. Yang dimana di sini ini merupakan perubahan flux per waktu untuk kumparan primer, dan ini merupakan perubahan flux per waktu untuk kumparan sekunder. Nah, kenapa sama? Ya, dikarenakan B yang digunakan itu sama gitu ya. Maka perubahan flux tiap waktunya juga sama. Oke? Nah, di sini dikarenakan si D flux per DT ini kan bisa dicari dengan cara membagi GGLP dibagi NP ya. Misalnya untuk yang P. Dan si D flux S per DT itu bisa dicari dengan membagi negatif GGLS dengan NS. Maka si persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai negatif GGLP per NP sama dengan GGLS per NS. Dengan GGLP itu merupakan tegangan dari si kumparan P, dan GGLS ini merupakan tegangan dari si kumparan S, gitu ya. Nah, NP ini jumlah lilitan kumparan P, dan NS ini merupakan jumlah lilitan pada kumparan S. Nah, selanjutnya ini negatif bisa kita hilangkan. Jadi kita dapat GGLP per NP itu sama dengan GGLS per NS. Nah, ingat GGL itu kan sama dengan tegangan ya. Jadi pada umumnya biasanya kita juga bisa tuliskan si GGL ini sebagai VP dan si GGLS ini sebagai VS gitu ya. Jadi si rumus ini bisa dituliskan sebagai VP per NP sama dengan VS per NS. Dengan VP ini merupakan V input, tegangan dari si primer, dan VS ini merupakan tegangan output atau keluaran tegangan dari si sekunder, rangkaian sekunder. Selanjutnya kita biasanya ingin cari berapa besarnya Fs ya. Jika kita ingin cari berapa besarnya Fs atau tegangan sekunder, itu kita ya bisa tinggal naikkan ke atas si Ns ini, lalu kita dapatkan rumus Vs atau tegangan sekunder itu sama dengan Ns dikali Vp per Np, dengan Ns itu merupakan jumlah lilitan kawat pada kumparan sekunder, Vp itu merupakan tegangan primer, dan NP itu merupakan jumlah lilitan kawat pada pada kumparan primer. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya untuk melihat sifat dari transformator dan rumus yang kita turunkan ini, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Nah, contoh soal. Di sini misalkan ada sebuah transformator atau trafo yang terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, jika tegangan input itu adalah 20 volt, maka kita diminta untuk mencari yang A,
besarnya tegangan sekunder apabila si NP itu 1000 lilitan dan NS 1500 lilitan. Dan yang soal B, kita diminta untuk mencari besarnya tegangan sekunder apabila NP-nya 1000 lilitan dan NS-nya sama dengan 750 lilitan. Nah, kita coba kerjakan dulu soal yang A, NP-nya 1000 dan NS-nya 1500. Di sini, kita ingat rumus Vs atau tegangan S itu sama dengan NS dikali Vp per NP ya. Nah, di sini NS-nya sama dengan 1500, Vp-nya sama dengan 20, dan NP-nya sama dengan 1000. Jadi ya tinggal kita kalikan 1500 dengan 20, dibagi 1000, maka besarnya Vs atau tegangan S untuk soal A itu adalah 30 volt. Nah, dari soal 1A ini dapat kita lihat ketika kumparan NP itu kurang dari NS. Nah, ini kan NP-nya 1000 ya. Sedangkan NS-nya itu 1500. Berarti NP kurang dari NS. Maka tegangan Vs akan keluar lebih besar gitu ya. Pada soal tegangan, input awal itu kan Vp-nya sama dengan 20 volt. Nah, ketika melewati transformator di soal 1A ini, tegangan Vs output itu berubah menjadi 30 volt. Nah, jadi jenis transformator 1A ini adalah jenis transformator step up, yang dimana si transformator A ini akan menaikkan tegangan input menjadi lebih besar gitu. Yang awalnya 20 volt masuk si primernya, nah pas keluar di sekundernya menjadi 30 volt. Gitu ya. Itu soal yang A. Selanjutnya soal yang B, di sini NP-nya 1000 dan NS-nya 750. Berarti si NP lebih besar dari NS ya. Nah, di sini V sekunder itu sama dengan NS dikali Vp per NP. NS-nya 750 dan Vp-nya 20. NP-nya tetap 1000. Kita kalikan 750 dengan 20, kita bagi 1000, hasilnya adalah sekitar 15 volt. Nah, dari soal 1B, dapat kita lihat ketika NP atau kumparan primer itu lebih besar daripada kumparan sekunder, maka tegangan V output atau V sekunder itu akan menjadi lebih kecil gitu ya. Yang awalnya 20 volt menjadi 15 volt. Pada kasus soal 1B ini, jenis transformator adalah jenis transformator step down, yang dimana input dari transformator primer itu akan turun ketika masuk ke transformator dan keluarannya lebih kecil. Yang awalnya 20 volt jadi 15 volt keluarannya. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk tegangan output pada transformator. Selanjutnya kita akan coba untuk menghitung berapa besar efisiensi dari sebuah transformator gitu ya. Nah, untuk menentukan besarnya efisiensi, kita dapat membagi atau membandingkan daya yang dihasilkan oleh si transformator. Di sini, efisiensi itu merupakan perbandingan daya di sekunder dibagi dengan daya di primer dikali 100%. Jadi, misalkan di sini ada daya PS pada kumparan sekunder dan ada daya PP di kumparan primer. Nah, besarnya efisiensi itu merupakan pembagian dari daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Dengan daya sekunder itu merupakan perkalian antara tegangan sekunder dengan arus sekunder, dan daya primer itu merupakan perkalian antara tegangan primer dengan arus primer. Ya, daya itu sama dengan tegangan kali arus kan. Nah, di sini jadi bisa kita tentukan besarnya efisiensi dari transformator itu dapat kita peroleh dengan cara membagi Vs dikali Is dengan Vp dikali Ip. Baru kita kali 100%. Inilah berapa persen efisiensi dari transformator yang kita punya, gitu ya. Ukur arusnya, ukur tegangannya, ukur arusnya, ukur tegangannya, baru kita bagi kali 100%. Nah, selanjutnya
Kita akan coba untuk mengerjakan contoh soal yang berhubungan dengan efisiensi ini. Nah, sekarang ini di contoh soal 2. Kita coba pinjam soal 1A yang sebelumnya. Dan kita misalkan arus yang mengalir pada rangkaian primer itu adalah 2 ampere. Kita misalkan. Jika efisiensi transformator itu adalah 90%, maka kita diminta untuk menghitung arus sekunder. Dengan diketahui Vp sama dengan 20 volt dan Vs sama dengan 30 volt. Nah, di sini kita ketahui rumus dari efisiensi itu kan sama dengan Vs dikali Is per Vp dikali Ip ya, dikali 100%. Nah, efisiensi dari si transformator itu 90%. Berarti 90% sama dengan Vs kali Is dibagi Vp kali Ip dikali 100%. Nah, 100% ini kita pindah ruaskan ke kiri dan kita bagi 90% dengan 100%. Si persennya hilang, jadi kita dapatkan 0,9 itu sama dengan Vs kali Is per Vp kali Ip. Oke? Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari Is, maka si Is ini bakal sama dengan si Vp Ip-nya naik ke atas, Vs-nya turun ke bawah. Si S sama dengan 0,9 dikali Vp dikali Ip dibagi Vs. Ya, tinggal dimasukkan saja. Vp-nya itu 20 volt, Ip-nya 2 ampere, dan Vs-nya sama dengan 30 volt. Dari soalnya. Dari perhitungan kita dapatkan besarnya Is itu adalah 1,2 ampere. Nah, seperti itu. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga video tentang transformator ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Kavya Science.